Kita mungkin pernah mendengar atau bahkan sering mendengar kata flexing. Ya, di dalam sosial media, flexing itu sering diungkapkan. Kalau yang tidak paham, flexing itu maknanya atau artinya adalah kegemaran atau perbuatan seseorang yang memamerkan sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang dimiliki demi mendapatkan pujian. Ya. Flexing itu dapat dilakukan terhadap apapun. Ada yang flexing baru beli HP baru, ya. Ada yang flexing misalkan baru beli motor baru, atau hal-hal sederhana. Kadang juga ada yang flexing bisa makan di satu tempat yang enak dan mahal gitu ya. Nah, apakah memposting sesuatu kemudian menjadi salah? Kan tidak selalu begitu. Yang menjadi masalah kalau di dalam flexing itu ada unsur keinginan untuk dipuji oleh orang lain ya. Jadi niatnya itu sudah salah. Nah, saudara-saudara, flexing itu bisa dilakukan terhadap apapun, bahkan dalam dunia keagamaan ya, dalam dunia ritual-ritual keagamaan ya. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari sisi psikologis, sebetulnya orang yang gemar flexing atau orang yang sering pamer itu, mereka itu mentalnya tidak kuat-kuat amat ya. Kenapa? Justru mereka menutupi kelemahannya, atau mereka menggunakan topeng sebagai penutup diri itu ya, untuk menutup kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Makanya mereka memamerkan apa yang bisa mereka pamerkan ya. Jadi yang terlihat, yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita kemudian saksikan di media-media sosial atau bahkan dalam hidup sehari-hari, itu adalah sebagai bentuk mempertunjukkan topeng yang mereka miliki ya. Yang namanya topeng itu kan pastinya palsu gitu, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadinya itu bukanlah suatu hal yang baik. Kalau dalam hal keagamaan, bersedekah, berpuasa, atau berdoa itu bisa dipamerkan atau bisa di flexing gitu ya, dalam rangka supaya orang-orang yang memamerkan itu terlihat rohani, terlihat suci gitu ya. Sekali lagi, niatnya itu tidak benar, niatnya yang salah kalau kita flexing terhadap hal-hal tersebut. Nah, ternyata saudara-saudara, flexing atau kegemaran untuk pamer hal-hal seperti itu bukanlah barang baru di saat ini, tetapi ternyata dari zaman Yesus itu sudah ada orang-orang yang suka pamer ya. Makanya Yesus kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada pendengar pada saat itu dan juga pembaca kita saat ini. Nah, saudara-saudara, tadi kan dikatakan ya bahwa orang yang flexing itu bisa jadi adalah menutupi kelemahan-kelemahannya gitu ya. Nah, bisa jadi juga dalam hal keagamaan ya, dalam hal-hal rohani, Yesus ini melihat bahwa orang-orang banyak yang suka flexing, yang suka pamer itu sebetulnya tidak taat-taat banget ya. Sebetulnya kehidupannya itu enggak rohani-rohani banget. Tapi karena dia dilihat orang dan dia mempamerkan segala sesuatunya itu, sehingga orang bisa melihat, wah, ini dia suci ternyata ya. Wah, dia ternyata orangnya taat sekali ya. Kalau orang bilang itu jadinya ya sekarang sok suci gitu ya. Padahal itu hanya topeng, hanya sesuatu yang dipamerkan untuk menutupi apa yang tidak dilakukan. Nah, Yesus menyampaikan pesan yang pertama jelas ya, dalam hal bersedekah. Kita juga sering baca pasti ya. Tuhan Yesus menasihati, janganlah kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya tidak dilihat orang. Karena dengan melakukan demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, saudara-saudara, memberikan sedekah itu bahkan Yesus mengatakan bahwa jangan diketahui apa yang diberikan tangan kananmu oleh tangan kirimu.
Ya, kita memberikan pakai tangan kanan, bahkan yang deket aja tangan kiri itu nggak boleh tahu. Dulu saya waktu sekolah minggu itu suka bercanda sama mama saya gitu ya. Kenapa sih? Dulu persembahan tuh belum pakai amplop, ya masih di remek-remek, masih dibenyak-benyak gitu ya. Terus saya tanya sama mama dulu itu, kenapa sih kita kok kasih persembahan sampai harus diumpet-umpetin gitu ya. Terus kan mama bilang, ya itu ada ayatnya bahwa kalau kamu mau memberikan persembahan, dia bilang kalau berikan sedekah jangan diketahui tangan kirimu apa yang diberikan tangan kananmu. Terus saya suka bercanda gitu ya, berarti ini tangan kirinya nggak boleh buka-buka gitu ya, nggak boleh tahu. Jadi kalau ngasih persembahan tangan kirinya harus di belakang, jadi tangan kanannya aja. Nah, tapi maksudnya saudara, persembahan itu adalah sesuatu yang sifatnya sebetulnya private, ya sifatnya itu personal. Namanya sedekah itu bahasa aslinya itu sodakoh, ya sedekah itu tidak bisa, ya bukan hanya tidak boleh, tapi juga tidak bisa dipamerkan, tidak bisa digembar-gemborkan, ya. Apalagi kalau kemudian dari situ kita mendapatkan penghormatan tertentu, ya. Ada beberapa tipe-tipe orang yang memang dengan sengaja misalkan memberikan persembahan begitu besar, bersedekah begitu besar, kemudian orang juga mengetahui siapa yang memberikan dalam rangka untuk mendapatkan penghormatan, dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan bahwa wah ini gereja kalau nggak ada dia nih nggak bisa jalan gitu ya. Bahkan kasarnya itu ada yang bilang wah ini donaturnya gereja nih, donatur tetap. Nah itu masih masalah persembahan saudara-saudara, ya makanya zaman sekarang kita menggunakan amplop bukan hanya supaya tidak ketahuan siapa yang memberikan nominal berapa, ya, tapi juga dalam rangka supaya uang yang diberikan itu kan tidak rusak ya, halus gitu. Nah jadi persembahan itu sifatnya private, persembahan itu sifatnya personal, itu sudah jelas. Nah kemudian yang kedua saudara-saudara, ternyata berdoa pun yang diinginkan oleh Yesus itu juga sifatnya personal, sifatnya itu juga private, ya. Bahkan dikatakan janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Nah, saudara-saudara, kalau Yesus berkata seperti ini, berarti di zaman itu ada orang yang berdoanya seperti ini, ya, berdiri di tengah-tengah rumah ibadat, di dalam rumah ibadat, kemudian di pinggir-pinggir jalan, ya, di tikungan-tikungan jalan raya, di pengkolan gitu ya, atau di perempatan di tikungan gitu, supaya dilihat orang, ya. Yesus sangat menyayangkan pada saat itu orang-orang banyak yang munafik, yang berdoa supaya dilihat orang. Nah, saudara-saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi nanti tayang di YouTube ya. Kita itu pasti sering lihat masih ada orang-orang Kristen itu yang suka berdoa di pinggir-pinggir jalan, ya, berdoa sambil berjalan, kemudian teriak-teriak mendoakan entah apa yang didoakan gitu ya. Saya melihat ya oke lah, mungkin itu sebagai laku spiritual mereka, tapi itu kan jelas bertentangan dengan apa yang diperintahkan atau yang dinasihatkan oleh Yesus, bahwa kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, ya. Jadi doa itu juga adalah sesuatu yang sifatnya private, sesuatu yang sifatnya personal, tidak bisa untuk dipamer-pamerkan, tidak bisa untuk disombong-sombongkan. Nah kemudian yang ketiga, Yesus menasihati bahwa kalau kita berpuasa, ya, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, saudara, ini jelas ya, bahwa ketika kita nanti, kalau saudara memilih untuk berpuasa, entah apapun itu bentuknya, jangan sampai orang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Saya itu SMP, sekolah itu di sekolah Katolik, dan di Jakarta sekolah Katolik itu kebanyakan juga
ada saudara-saudara dari yang beragama Muslim. Jadi teman saya tuh ada yang Muslim, 1-2 orang gitu, seangkatan. Nah, suatu ketika lagi masa-masa sekolah gitu ya, terus masuk di bulan Ramadan, masuk di bulan puasa, di mana mereka itu sedang berpuasa. Dan pada saat itu ada satu orang teman saya yang saya sampai sekarang itu masih bukan terpesona ya, saya terpukau dengan kemampuan dia untuk menahan segala godaan ya. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, di sekolah Katolik dia itu minoritas. Anggaplah hanya dia yang berpuasa pada saat itu. Jam istirahat itu kami semua makan di kelas ya. Macam-macam lah makannya, mulai dari yang Indomie doang, dari yang mie instan biasa sampai yang harumnya luar biasa gitu tuh ada semua di dalam kelas. Nah, teman saya ini diam aja di dalam kelas di bangkunya gitu ya. Dia mungkin meratapi nasibnya. Tapi dia itu bisa tahan dan dia tidak menunjukkan sedikit pun bahwa dia mengeluh dengan keadaan itu. Bahwa dia merasa terganggu, itu dia tidak menunjukkan hal seperti itu. Dia mengambil resiko untuk tetap berpuasa di tengah komunitasnya, di tengah kelompok di kelas saya itu yang berpuasa hanya dia gitu ya. Nah, saya terpukau sekali dia berhasil untuk menahan godaan itu. Ya. Sampai akhirnya kemudian namanya anak sekolah ya. Ini sih emang saya tuh waktu SMP tuh waktu sekolah saya bandel lah gitu ya. Ya saya dan beberapa teman tuh namanya iseng ya anak sekolah, karena ngegodain lah di depan dia persis gitu. Jadi kami makan enak di depan dia, di depan mukanya gitu ya, terus minum. Dulu tuh ada minuman-minuman manis yang seger gitu ya. Nah, tapi hebatnya dia masih tetap tahan. Nah, saudara, saya rasa di ajaran kekristenan maupun di saudara-saudara kita yang lain itu juga mirip gitu ya. Dalam berpuasa itu jangan sampai orang-orang itu tahu bahwa kita itu sedang berpuasa ya. Karena kalau kita seperti itu ya, kita tuh bisa dianggap sebagai orang munafik. Lagi-lagi itu adalah laku spiritual yang sifatnya private dan personal. Ya, kalau kita kemudian menunjukkan muka kita yang muram, terus wajah kita berubah, itu kan seakan-akan kita mau pamer ya, balik lagi ya, seakan-akan kita mau flexing bahwa nih hari ini aku berpuasa ya. Nah, begitupun juga kita saudara-saudara pada saat ini ya, masa prapaskah ini dimulai dari Rabu Abu, pada hari ini kita diajak untuk bisa memulai satu laku spiritual, yaitu berpuasa atau berpantang ya. Sebetulnya itu sudah mulai dari hari ini ya, cuman kalau belum melakukan ya masih bisa dilakukan dari hari esok. Silakan saudara pilih segala macam bentuk puasa atau pantang yang mau diambil ya. Kalau mau berpuasa itu ada banyak pilihannya. Ada bisa berpuasa seperti saudara-saudara kita, jadi makan di jam sekian kemudian berpuasa kosong gitu ya, kemudian baru buka puasa lagi di jam sekian, biasanya sahurnya biasanya makan paginya itu jam 6 pagi, kemudian buka puasanya itu jam 6 sore, jadi 12 jam puasa itu bisa. Atau bisa juga berpuasa yang sekali makan kenyang ya, jadi biasanya tuh teman-teman yang sedang diet itu melakukan hal ini, namanya intermittent fasting. Jadi hanya di jam 12 siang kemudian makan sampai betul-betul kenyang gitu, tapi setelah itu nggak boleh makan lagi. Atau kalau mau memilih pantangan, nah tapi saudara-saudara saya ingatkan ya, pantangan itu harus sesuatu yang kita suka ya. Saya ambil contoh ya, misalkan saudara-saudara yang tidak merokok, ya pantangannya jangan tidak merokok, kan memang tidak merokok gitu loh ya, kenapa pantangannya kemudian merokok ya. Terus juga saudara-saudara yang tidak suka minum kopi, atau minum kopi itu cuma sebulan sekali, ya jangan pantangannya minum kopi ya. Ya kan memang nggak suka-suka amat minum kopi gitu ya. Saya ambil contoh lah, mama saya itu memang kalau keluarga pendeta tuh pasti jadi contoh khotbah terus ya. Mama saya itu kalau ngopi sehari bisa 3 kali ya. Kalau lewat satu aja itu pusing katanya,
saya nggak tahu ya, memang ada unsur kecanduannya tuh di mana gitu ya, mungkin di kafein ya. Tapi kalau skip satu kali itu pusing. 3 tahun yang lalu dia memilih untuk berpantang minum kopi. Nah, saudara-saudara, tapi namanya manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa gitu ya. Seminggu pun dia tidak kuat untuk menahan pantangan itu. Ya. Nah, tapi disitulah tantangannya. Ya, kita harus kalau memilih untuk berpantang, kita harus memilih sesuatu yang betul-betul kita suka. Zaman sekarang, misalkan saudara-saudara yang suka nonton drama Korea, drama Cina, drama Jepang dan lain sebagainya, mungkin sehari bisa 3 episode, 5 episode. Nah, itu bisa dipilih jadi pantangan. Ya, pantang menonton drama-drama yang ada di internet. Ya. Atau yang paling berbahaya sebetulnya kalau dilakukan itu, kita harus memantangnya semua, adalah bergibah atau bergosip. Ya. Wah, itu harus dipantang. Nah, kenapa demikian saudara-saudara? Karena sebetulnya pantangan yang dilakukan di dalam minggu-minggu prapaskah, dalam masa prapaskah ini, sebetulnya niatnya itu bukan hanya dilakukan di dalam masa raya Paskah, tetapi itu jadi kebiasaan di dalam kehidupan kita selanjutnya. Sebetulnya harapannya begitu. Makanya pantangan itu sebisa mungkin adalah hal negatif yang masih kita sukai. Misalnya kita masih suka untuk merokok, kita masih suka untuk minum minuman keras, kita masih suka untuk makan makanan yang terlalu berlemak, kita pantang hal-hal tersebut. Nah, jangan nanti ketika sudah selesai masa raya Paskah kemudian kita hore, kita bisa bebas menikmati semuanya gitu ya. Tapi maksudnya adalah itu menjadi laku hidup kita, itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Nah, begitulah seharusnya kalau dalam pantangan. Nah, saudara-saudara, apa yang diajarkan kepada Yesus dalam kehidupan kita itu sebetulnya sudah sering kita dengar dan sudah sering kita dapatkan, ya, khotbah-khotbah segala macam gitu ya. Cuman pada hari ini yang menarik adalah sinode itu memilih tema pertobatan ekologis. Mungkin karena dilihat beberapa waktu belakangan itu sedang terjadi banyak sekali bencana alam. Ya, kita masih berduka atas hal-hal yang terjadi di sekitar kita, misalnya di Adisana, juga di Sirampok dan sekitarnya. Dan yang baru-baru ini kita dengar kabarnya ada banjir juga yang terjadi di Semarang Purwodadi gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita pun tidak sadar ya, kita itu menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita itu secara sembarangan. Kita menggunakan setiap hal itu dengan tidak memikirkan tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi di masa puasa dan pantang pada saat ini juga kita diajak untuk melakukan praktek-praktek keseharian yang sifatnya mempertobatkan diri kita dalam hal ekologis. Ya. Contohnya apa sih hal-hal yang mungkin seringkali kita salah gunakan gitu ya. Kalau di gereja itu mungkin ya saya melihat sih memang di sini juga masih menjadi pelaku gitu ya, bahwa masih terjadi pemborosan ekologis. Misalnya penggunaan styrofoam ya. Penggunaan styrofoam itu sebetulnya berbahaya bagi kesehatan tubuh kita dan bisa menjadi sampah abadi yang tidak bisa diuraikan. Ya, styrofoam itu bukan hanya ada di dalam makanan atau dalam menjadi bungkus makanan, tetapi juga bisa menjadi dekorasi di dalam gereja kita. Ya, ini salah satu contohnya, gitu ya. Kemudian juga penggunaan plastik berlebihan, saudara-saudara. Ini sih saya memang masih bertentangan dengan banyak orang di sini bahwa kita harus mengurangi penggunaan AMDK, ya, air mineral dalam kemasan, karena memang tradisi yang sudah ada di sini membiasakan diri untuk menggunakan AMDK, jadi ya sudah nggak apa-apa, yang penting kita kurangi perlahan-lahan, karena kembali ini adalah plastik yang susah untuk diurai, waktunya itu cukup panjang untuk bisa menguraikannya. Nah, kemudian yang terakhir
Kalau di rumah ya, atau di manapun lah, di gereja ataupun di tempat kerja, itu sering terjadi pemborosan listrik. Ya, saudara-saudara, listrik yang kita gunakan seringkali habis percuma. Charger kita ngecas, kemudian setelah penuh itu kita tinggal, tetap nyolok, itu dayanya tetap keambil. Ya, ataupun hal-hal lain, misalkan kita pergi, kita di rumah ada AC, kemudian AC-nya tidak dimatikan, itu juga bentuk pemborosan listrik. Ya, saudara tahu ya, listrik itu kan asalnya dari batu bara. Sekarang ini masih dari batu bara, dan cara memprosesnya itu masih dibakar, jadi menggunakan api, dan asapnya itu menjadi polusi di daerah sekitarnya. Nah, jadi marilah kita mencoba untuk menghindari juga pemborosan-pemborosan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pemborosan itu sebetulnya bisa menjadi orang-orang Kristen itu kehilangan kepekaan akan hidup. Ya, bahkan sudah sudah kita lihat bersama ada bencana alam yang terjadi betul-betul karena kesalahan manusia. Ya, orang Kristen pun juga malah tetap melanjutkan pemborosan-pemborosan dan belum bisa melakukan pertobatan ekologis ini. Ya, saudara, pemborosan itu juga bisa jadi terjadi karena kita mempertontonkan kemuraman muka agar kita tampak sebagai orang yang berpuasa, sehingga seseorang itu tidak dapat berfungsi secara produktif. Jadi hari ini tuh kita diajak sebetulnya untuk bisa memasuki kehidupan yang dinamakan ugahari. Ya, ugahari itu adalah hidup yang sederhana. Dulu ada gaya hidup namanya minimalis. Kalau ini lebih daripada itu. Ugahari itu betul-betul hidup secukupnya. Ya. Sedekah atau persembahan itu merupakan tindakan iman untuk menyatakan kemurahan hati. Ya. Bersedekah itu tidak perlu ada orang yang mengetahui, tidak perlu dibuat-buat, tapi yang penting adalah kita ikhlas untuk memberikannya. Ya. Itu bentuk keugaharian. Kemudian dalam hal berdoa juga, doa itu adalah komunikasi dengan Allah, ya, yang kita lakukan secara personal, secara private. Ya, komunikasi itu kita mendengarkan suara dari Allah dan menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Ya, jadi berdoa pun juga tidak usah terlalu boros-boros amat. Ya, kita berdoalah secara sederhana, kita berdoalah secara ugahari. Karena kesederhanaan doa itu tampak dari ungkapan yang apa adanya, ungkapan yang tidak bertele-tele. Nah, kemudian yang terakhir dalam hal berpuasa, ya, berpuasa itu juga tindakan untuk menyangkal diri. Jadi dia bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga dilakukan dalam batin kita yang sederhana, seperti mengampuni, menerima sesama kita, juga mampu untuk berpikir positif. Ya, ugahari itu berarti kita menghayati untuk hidup cukup, kita hidup tidak berlebihan, juga kita hidup tidak berkekurangan. Ya, semangat ugahari ini mengajak kita untuk tidak hidup dalam keserakahan. Biasanya orang yang serakah itu juga beriringan menjadi orang yang suka pamer. Ya, kita diundang oleh Allah sendiri untuk terlibat menjaga semua yang baik yang telah diciptakannya. Nah, jadi saudara-saudara, puasa yang kita lakukan mulai ibadah Rabu Abu ini kita adakan atau kita saat ini menjalani di tengah situasi krisis yang saat ini sedang terjadi. Ya, saudara kita di gereja Katolik itu sudah terlebih dahulu, selangkah lebih di depan untuk hal pertobatan ekologis. Ya, Paus Fransiskus dalam ensikliknya, ensiklik itu adalah pesan pastoral yang disampaikan ketika dia dilantik menjadi paus, itu mengatakan tentang Laudato Si, bagaimana bumi kita ini merana kesakitan karena segala kerusakan yang ditimpakan kepada bumi. Bumi itu sudah hancur, bumi itu sudah terbebani, bahkan kaum yang miskin itu selalu kita abaikan dan kita lecehkan. Ya, kita telah melupakan bahwa kita sendiri itu berasal dari debu. Kita semua itu sama di hadapan Allah. Tubuh kita sendiri itu tersusun dari unsur-unsur yang sama dari bumi. Dan udaranya itu memberi kita nafas, serta airnya itu bisa menghidupkan
kehidupan kita. Nah, dengan demikian kan pertanyaannya, apakah masih kita mau menyakiti bumi dengan setiap dosa-dosa kita? Nah, saudara-saudara yang terkasih, lewat masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu-Abu ini, kita diundang untuk bisa bersedekah, berdoa, dan berpuasa dengan berpusat kepada Allah. Ya, dari yang tadinya kita egois, dari yang tadinya kita mau menang sendiri, tetapi kita bisa lebih lagi ada dalam gerakan ekologis bersama-sama dengan alam ciptaan Tuhan. Bersama-sama kita menghayati bahwa kita ini adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Karena itulah seruan Allah yang harus kita tanggapi, dan itulah pesan yang datang hanya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati.